lagi? Kalau opini apa? Pendapat. Yang belum terjadi atau bersifat tidak ini ya. Fakta dia itu bersifat data atau sudah pernah terjadi dan juga bersifat objektif. Sedangkan opini dia berupa pendapat, sedangkan sifatnya subjektif. Kenapa kalian harus bisa membedakan antara fakta dan opini? Buat apa? Agar tidak termakan berita hoax. Karena opini, yang namanya opini itu ketika saya mengatakan bunga ini baik, bagi kalian belum tentu bunga ini baik. Yang namanya opini dia tidak bersifat universal. Apapun yang dikira netizen, semua netizen, apabila netizen mengatakan jelek sebetulnya belum tentu. Karena yang namanya opini dia bersifat subjektif. Artinya satu orang dan orang lainnya itu belum tentu sama. Beda halnya dengan fakta. Kalau fakta apalagi dia berupa data dan ternyata memang kejadian itu sudah benar-benar terjadi atau sudah dilewati, maka dia akan bersifat objektif. Artinya antara kalian dan saya itu sama-sama sama penilaiannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, hari ini kalian akan membuat atau mencari fakta dan opini pada sebuah teks argumentasi. Coba dibuka dulu buku paketnya atau dilihat di PDF. Silakan buka buku paketnya. Sudah dibuka? Nah, kita akan melihat teks argumentasi. Yang tangan kemarin 5 kalau halaman 4, halaman 5, ketahanan pangan lokal sudah ketemu teksnya. Dan satu lagi tentang teks diversifikasi untuk ketahanan pangan. Dalam dua teks itu hari ini kalian harus mencari 10 fakta dan 10 opini. Tapi sebelum kalian mengerjakannya, silakan kalian untuk membuat kelompok yang mana satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Silakan kalian bergerak membuat kelompok. Oke, kalian sudah di kelompoknya masing-masing. Ya. Saya akan membagikan ini. Ada yang tahu ini apa? Mau main ini? Mau. Bentar ya, saya bagikan. Ada 2. Setiap kelompok masing-masing akan mendapatkan 1. Oke, dilihat dulu tangganya. Nah, namun setiap kelompok itu akan terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama tim pertama 1 orang akan menjadi wasit di setiap kelompok. 4 orang pemain. Siapa yang mau jadi wasit angkatan? 1, 2, 3, 4. Sini, adik. Berarti 3 yang jadi pemain, 1 yang jadi wasit. Coba. Oke. Wasit sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan wasit? Oke. Sekarang perhatikan, saya akan membagikan kertas ini. Kertas ini nanti silakan ditulis kode. Kode soal ini adalah kode soal yang akan kalian buat. Saya mulai dari kelompok sini atau kelompok A, kelompok B, C, D, E, dan F. Berarti sampai kelompok F. Kalian kan tadi saya suruh untuk mencari 10 kalimat fakta dan 10 kalimat opini.
Berarti setiap kelompok akan saya berikan 20 lembar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk bahan kalian mencari kalimatnya, silakan buka di buku paket teks tentang ketahanan pangan dan diversifikasi buat teks itu. Berarti tidak kekurangan bahan karena ada 2 teks yang bisa kalian cari kata dan opininya. Kita dulu. Ingat, kalimat fakta dan opininya boleh kalian silang-silang atau ditukar. Maksudnya di Z1 misalnya kalimat opini, Z2 kalimat fakta, Z3 kalimat fakta misalnya. Ingat, tulisan kalimat fakta dan kalimat opini tidak perlu ditulis di sini, tapi bikin kunci sendiri. Itu adalah tugas dari si wasit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wasit nanti akan pegang kunci jawaban dari Z1 sampai Z10 ya, dan keterangan untuk fakta dan opini tidak perlu ditulis di sini karena ini adalah soal. Cuman keterangan kode soalnya saja yang ditulis, yang tulisan Z1 sampai Z20 tadi. Dan nanti wasit akan saya tukar. Wasit A bisa jadi ke B, wasit B bisa jadi ke C. Sesuai nanti kita tukar di nanti saya tukar. Wasit akan membawa soal yang sudah dibuat di kelompoknya, akan dia bawa, dia bagikan ke kelompok yang lain. Nanti kelompok lain yang akan menjawab soal kalian dan menentukan fakta dan opini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya beri waktu 45 menit untuk mencari mana kalimat fakta dan mana kalimat opini pada teks argumentasi yang sudah disebutkan. Silakan jawab saja. Jawabannya itu cuma fakta sama opini aja. Iya. Tapi jangan ditulis di lembarnya. Yang di lembarnya apa, Bu? Adalah kalimatnya. Oh iya. Supaya Mana ya, Bu? Jawabannya di sini. Ya, jawabannya di kertas. Ada kesulitan? Kayak gini Kak, Bu? Ya, boleh. Dapat 2 ya. Tadi lagi berarti masih 18 lagi. Dibagi-bagi tugasnya. Aduannya apa? Siapa Jenny yang mencari faktanya? Mendalam jajar. Berarti lu yang cari opini. Tes dulu boleh Pak? Ya kan? Iya,
wasit, jadi nanti silahkan untuk menuju dari menuju ke kelompok lain ya. Saya tandai dulu, ini ada kelompok A, kelompok B, C, D, E, dan F. Nah, coba ini dari kelompok mana? Kelompok D. D, pegang yang A berarti kelompok F berarti kelompok B, nanti kamu berarti kelompok C, kamu D. D berarti kelompok F, kamu C berarti kelompok D. Akhir kelompok A akan dapat kelompok E. Oke, perhatikan dari kertas kalian itu. Saya pinjam dulu sebentar. Di sini ada nama wasit, kelas dan jurusan dulu ditulis kelas dan jurusannya, wasit, namanya, nama kalian. Nah, kalian akan menuliskan atau mendownload teman kalian. Ada yang tadi bagian 3 ya, pesertanya ada yang 4. Nanti pemain 1, 2, 3, 4 nama teman kalian ditulis di situ. Kemudian sini ada catatan, ada 1, 2, 3, 4. Ini catatan apabila teman kalian nanti singgah di kolom atau kotak yang berwarna merah muda atau yang berwarna ungu, teman kalian harus menjawab soal. Ada yang bawa nggak soalnya tadi? Oh, di sana tadi. Oke, nanti serahkan satu soal itu, baru kalian nanti mengidentifikasi kunci jawabannya di tangan kalian. Sudah ada kuncinya? Nah, kuncinya nanti silakan tanya ke temannya. Misalnya pemain pertama dia mendarat di nomor 4, berarti dia harus menjawab soal. Nah, nanti ketika dia menjawab soal, kalian tanyakan kalimat itu masuk ke fakta atau opini. Nanti teman kalian akan jawabkan. Nah, setelah teman kalian jawab, kalian tidak perlu menyatakan itu jawabannya benar atau salah, tapi langsung saja ditandai bahwa pemain 1 misalnya dia benar dengan opini. Jadi beri tulis 1. Nah, ingat, yang dicatat hanyalah pemain yang benar menjawab. Tugas kedua kalian yaitu di samping nama pemain itu kan ada tulisan 1, 2, 3, 4 tuh. Nanti ditandai misalnya pemain 2 itu yang pertama di angka 100 berarti lingkarnya 1 ini. Kalau pemain 3 yang di 2-nya berarti lingkarnya 2 ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, yang menang duluan 1. Kemudian yang nomor 2 ini kan ada 4 nih, berarti ada 4 orang yang bakal ke 100. Jadi dari 1, 2, 3. Ini yang 4 berarti yang terakhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau main, kalau sebutnya di warna ini itu juga pertanyaan. Ya, jawab pertanyaan. Kalau biru pada Biru tidak. Nanti yang satunya itu ungu. Nah, ini ungu berarti. Ini yang merah muda, yang ini yang ungu. Nah, yang biru berarti tidak perlu menjawab soal. Oke. Jawab pertanyaan. Nanti diserahkan aja kertasnya tadi. Teman kalian baca sendiri, baru dia menentukan fakta atau opini. Nah, untuk bermain ini tidak ada dadu kembar. Artinya apabila dapat 6, cukup sekali saja. Tidak perlu sampai 2 atau 3 kali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya sudah 1 kali bujang dadu berarti cuma 1 kali aja. 1 kali saja. Cukup 1 kali yang 2 tadi. Bawa juga dibawa kelompok lain. Ya, betul. Alamat kelompok kalian sudah ada saya tulis tadi. kertasnya kan Bu, misalnya sudah dijawab 1 kertas 10 kali. Terus nanti kembalikan lagi. Dikaji lagi ya. Sampai sini yang menanyakan? Silahkan selesaikan dulu, kembali ke kelompok kalian dulu. Ambil kertas soalnya. Baik anak-anak, sudah selesai membuat soalnya? Oke, berarti ada lengkap ya, ada 20 kalimat yang sudah kalian cari di teks argumentasi, yang mana 20 kalimat itu terdiri dari 10 kalimat opini dan 10 kalimat fakta. Sekarang mana wasit? Angkat tangannya wasit. Oke, wasit silakan berjalan bergerak menuju kelompok yang sudah ditentukan tadi. Ayo wasit. Bawa kertas yang 20 kalimat tadi. Kunci jawabannya di bawah juga. Wasit sudah ada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Siap untuk bermain? Siap. Oke, silakan tentukan siapa yang pertama bermain sampai keempat ada urutan di situ. Silakan wasit sudah mulai mengatur pemain-pemainnya. Oke, silakan bermain. Jadi aku harus menjawab soal. Kalau yang biru nggak soal.
kalian membaca dari hasil soal yang sudah teman kalian buat. Udah paham tentang fakta dan opini? Keberhasilan Kampung Sagu Papua membuka kesempatan untuk mereplikasi sistem ini di daerah lain. Masuk ke? Keberhasilan Kampung Sagu Papua sudah terjadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang fakta dan opini di pembelajaran hari ini? Sudah paham, sudah mengerti, bisa membedakan fakta dan opini ya? Fungsi kalian bisa membedakan fakta dan opini itu agar kalian bisa memilih apa yang nanti kalian baca, entah itu berupa fakta atau opini. Apabila nanti kalian mendapatkannya berupa opini, berarti belum tentu hal itu bisa diambil atau sama dengan kalian. Seperti saya contohkan tadi, apa yang baik bagi diri kalian itu belum tentu baik bagi orang lain. Tapi kalau dia sudah berupa fakta, berarti semua orang akan mengucapkan hal yang sama karena fakta. Dan fakta itu bisa berupa data. Oke, karena jamnya sudah habis, cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia. Kita kembali lagi di materi yang baru nanti. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.